Mukulmu sampai mati. Pergi. Pergi. Nenek. Siohei. Kau kembali. Nenek saya pulang terlambat. Saya telah membuat nenek menderita. Kau anak konyol. Aku baik-baik saja. Kau sudah tumbuh besar. Kenapa kau begitu kurus? Kau pasti sangat menderita di luar sana. Tidak, Nenek. Saya baik-baik saja di luar sana. Ini karena kurangnya bakti saya. Saya sudah pergi selama 10 tahun. Jadi Gue Xiaohe turun dari mobil mewah itu. Mungkinkah dia benar-benar sudah sukses besar? Siapa yang tahu apakah itu mobilnya? Meskipun itu mobilnya, tidak peduli seberapa banyak uang yang dia miliki. Apa dia bisa dibandingkan dengan kesuksesan putraku? Dia benar-benar pembawa sial yang tercela. Dan dia benar-benar berani kembali. Siapa yang mendorong nenek saya? Aku melakukannya. Lalu kenapa? Nenekmu tidak punya tanah dan tidak punya penghasilan. Aku dengan baik hati membiarkannya datang ke sini untuk memungut sampah. Dan dia punya nyali untuk mendorongku. Dia pantas mendapatkannya. Bocah kecil berani-beraninya kau memukulku. Tamparan ini untuk nenek saya. Ini untuk kurangnya rasa hormatmu pada orang tua dan lidahmu yang jahat. Aku. Tamparan ini untuk ibu saya. Ini untuk ketidakmaluanmu dalam merusak keluarga orang lain. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Ini untuk rumor jahatmu dan karena memfitnah reputasi saya. Aku akan membunuhmu. Apa yang kalian semua lakukan hanya berdiri di sana. Ikat dia. Apa kau tidak menginginkan telur-telurmu lagi? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa kamu? Baginya, untuk ikut campur dalam urusannya. Pergi. Saya menolak untuk pindah. Siohei. Pemuda ini adalah temanmu kan? Katakan padanya untuk tidak gegabah. Ada begitu banyak orang di sana. Nenek. Jangan khawatir. Si Hawkin bisa menangani mereka semua. The film was translated and narrated by M Media. Tidak heran Jalang ini begitu percaya diri. Jadi kau menemukan dirimu seorang preman kecil. Apakah kau pandai berkelahi? Menjadi petarung hebat tidak ada gunanya. Putraku adalah eksekutif senior di Rian Group. Dia bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh preman kecil sepertimu. Begitukah? Rian Group. Belum pernah mendengarnya. Orang udik sepertinya. Bagaimana mungkin dia punya wawasan? Putraku hanya perlu menjentikan jari. Untuk mengusirmu dari kota Qingyang, sebaiknya kau bersikap masuk akal. Putraku akan segera tiba di sini. Ini adalah masalah antara kami sebagai ayah dan anak. Saya sarankan kau bersikap masuk akal. Dan jangan ikut campur. Ambil uangnya. Dan pergilah. Pergilah sejauh mungkin dariku. Apa yang kau lakukan padaku hari ini? Bisa saya biarkan? Mengapa aku melahirkan orang yang gila uang sepertimu? Kau. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Beraninya kau memukul ayahmu sendiri. Seingat saya sudah saya katakan, 10 tahun yang lalu, bahwa saya tidak lagi memiliki ayah yang bijak seperti Anda. Anda masih punya nyali untuk menceramahi saya hari ini. Apakah Anda bahkan pantas? Aku ini ayahmu.
Bagaimana bisa tidak? Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati bocah durhaka. Siapapun yang bisa memukul kekasih wanita ini sampai tersungkur, aku akan membayar 10.000. Masih menggunakan taktik rendahan seperti ini. Anda mau uang kan? Saya punya banyak. Siapapun yang mengacak-acak tempat ini untuk saya hari ini, uangnya akan saya berikan kepada siapapun yang melakukannya. Semuanya berhenti. Kalian bajingan yang gila harta. Jangan lupa, putraku adalah eksekutif tingkat tinggi di Rian Group. Apa kau pikir kau mampu menyinggungnya? Putramu belum membayar kami sepeser pun. Kau, Xiaohei, aku sudah mengurus semuanya di sini. Kau lihat sendiri. Uang ini. Ambil dan bagi di antara kalian sendiri. Mereka terlalu cepat. Tidak ada lagi yang tersisa untuk saya hancurkan. Xiaohei, jika saya menghancurkan orang, apakah saya dibayar? Tentu saja. Apa yang kalian semua lakukan? Jangan terburu-buru. Satu persatu. Ada cukup untuk semua orang. Terima kasih. Xiaohei, pamanmu membantumu saat itu bukan? Jika bukan karena aku, nenekmu bahkan tidak akan punya uang untuk obatnya. Kau sudah berusaha keras. Menuduh Xiaohei menggodamu, kau membuatnya menderita. Dan kau masih berani datang ke sini untuk meminta uang. Ada 50.000 di sini. Kalian berdua, apakah kalian menginginkannya? 10 tahun yang lalu. Kamulah yang bilang aku merayu suamimu kan? Di sini ada 100.000. Kalian berdualah yang memfitnah saya saat itu. Merusak reputasi saya kan? Benar. Akulah yang sengaja menjebakmu saat itu, menghancurkan reputasimu. Mengingat Paman Xiao pernah memberimu pekerjaan. Mari kita anggap impas kali ini. Tepat sekali Xiaohei. Kita semua sesama warga desa bukan? Itu hanya pukulan biasa bukan? The Jangan film was terlalu pisik. translated Xiaohei and hampir kehilangan narrated by nyawanya. M-Media. Dan kau menyebutnya hanya sekadar dipukuli. Paman Bibi. Saya tidak mencoba mempersulit kalian. Hanya saja saya merasa sangat dirugikan oleh kejadian itu saat itu. Itu membebani hati saya. Dan itu sangat menyakitkan. Bagaimana kalau begini? Mengapa kalian tidak membantu saya? Bagaimana kami bisa membantu? Berlututlah dan minta maaf kepada saya. Tampar wajah kalian sendiri saat melakukannya. Dan katakan bahwa kalian salah jika kalian melakukan itu. Dan saya sedang dalam suasana hati yang baik. Uangnya akan saya berikan kepada kalian. Sepertinya ketulusan saya ternyata belum cukup. Ini 200.000. Apakah ini cukup? Maafkan saya salah. Saya seharusnya tidak menjebakmu saat itu. Aku salah. Kamu tidak menggoda suamiku. Itu semua hanyalah kebohonganku. Nah, itu baru benar. Di mana uangnya? Serahkan. Saya berubah pikiran. Kalian telah melakukan kesalahan. Jadi kalian harus meminta maaf. Mengapa saya harus memberikan uangnya kepada kalian? Pergi dari sini sekarang juga. Kau. Kamu wanita yang luar biasa. Kamu berani bermain-main denganku. Hari ini aku akan... Jika kalian berani menghina Xiaohei lagi, apa kalian pikir aku tidak akan mencabik-cabik kalian? Gue Xiaohei.
Tunggu saja pembalasanku. Putraku. Itu ada di sini. Putraku. Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Jalan. Kau kembali secara diam-diam itu satu hal, tapi beraninya kau menyewa orang untuk memukuli orang tuaku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Mereka menindas nenek Xiao Hei. Jadi mereka memang sudah salah sejak awal. Lagi pula, kalianlah yang memulai ini. Dan sekarang kalian ingin berpura-pura menjadi korban. Dari mana kau merangkak keluar? Jadi kau selingkuhannya. Kau benar-benar mau tidur dengan seorang wanita murahan. Seleramu benar-benar unik. Apa kalian tahu siapa dia? Menghina Xiao Hei. Satu bukti itu saja. Sudah cukup untuk menjebloskan kalian ke penjara. Apa aku tidak salah dengar? Wanita murahan bisa memasukkanku ke penjara. Aku sangat takut. Kau. Perjanjian kerahasiaan belum berakhir. Gue Fugue, saya sudah memperingatkanmu. Menyebarkan rumor adalah tindak pidana. Rumor. Gue Xiao Hei. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Bagiku, kau tidak lebih dari katak dalam tempurung yang berpikiran sempit. Aku berpenghasilan miliaran setahun. Kenapa aku harus menyebarkan rumor tentang wanita murahan sepertimu? Kau terlihat cukup polos. Tapi sayang sekali, kau hanyalah pelacur biasa. Aku ingin melihat. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Ini adalah daftar karyawan panti pijat kaki Phoenix di kota Qingyang. Nama gue Xiao Hei tertulis dengan sangat jelas. Dan usianya persis sama. Xiao Hei, kenapa kau tidak mengatakannya sendiri? Kemana saja kau selama 10 tahun terakhir? Baiklah, dia benar. Kamu jelas hanya wanita murahan dari panti pijat itu. Dan kamu masih punya nyali untuk mengatakan aku memfitnahmu. Kau mencari nafkah dari pekerjaan hina tapi masih berpura-pura terhormat. Aku meremehkanmu. Demi menghormati hubungan ayah anak kita. Saya tidak mempermalukanmu di depan umum. Siapa sangka bahwa kau berani menyentuhku? Bahkan jika kau berlutut di tanah hari ini dan bersujud untuk meminta maaf, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xiao Hei. Ini. Apakah ini benar? Nenek, itu bukan saya. Ini yang disebut bukti olehmu. Mengesampingkan, apakah ini dibuat-buat dari ketiadaan? Bahkan jika itu benar, itu hanya kasus seseorang yang memiliki nama yang sama. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa orang ini adalah saya? Buktinya ada di sini. Itu dikirimkan kepadaku oleh manajer panti pijat kaki itu sendiri. Dan kau masih di sini berdebat bahwa kau hanya kebetulan memiliki nama yang sama. Semuanya nilailah sendiri. Apa kau benar-benar berpikir kebetulan seperti itu mungkin terjadi? Kau bajingan. Kau tak tahu malu bahkan tak boleh orang berkata jujur. Kau berani menipuku hari ini. Jika aku tidak mengusirmu dari desa Shun, maka saya Xiao Jian bukanlah seorang pria. Aku datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan investasi dengan orang yang sangat penting. Membuat keributan adalah satu hal. Tapi jika kau merusak bisnisku, kau akan menyesal. Penjaga. Buang lalat-lalat ini keluar dari desaku. Jika kalian ingin menyentuhnya, kalian tidak layak untuk mencoba. Hanya kau sendiri. Anak buahku. Semuanya telah terlatih dengan sangat teliti. Mereka bisa menghajarmu dalam hitungan detik. Bagaimana anak ini bisa sangat jago berkelahi? Demi seorang wanita simpanan, kau benar-benar rela membuang nyawamu. Hidup saya ada untuk melindunginya. Keras kepala seperti keledai. Demi seorang wanita rendahan, kau menyinggung Ryan Group kami. Kalian berdua, tunggu saja sampai kalian berlutut memohon ampun. Kalau begitu suruh seluruh kelompok kalian maju menyerang kami sekaligus. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk terlibat dalam premanisme rendahan. Seorang tokoh penting akan datang ke desa Shud kita. Aku sarankan kau untuk membawa wanita ini dan pergi sekarang. Jika tamu penting itu kesal nantinya, kalian berdua bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Dia sudah di sini. Aku punya hubungan baik dengannya. Kalian berdua sebaiknya jangan menangis. Terlalu menyedihkan nantinya. Presiden Qin. Presiden Qin.
Presiden Kier, Anda akhirnya tiba. Saya sudah menunggu di sini cukup lama. Saya hanyalah sekretaris gubernur Lu, bukan pedagang. Jangan panggil saya Presiden Kier, dan... Siapa Anda? Saya Fugui dari Rian Group. Apa Anda lupa, pada konferensi lelang, kita pernah makan bersama. Rian Group belakangan ini cukup aktif. Pastikan saya tidak menangkap basah Anda melakukan kesalahan. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini? Mereka adalah semua sesama warga desa. Mengetahui Anda akan datang, mereka menyiapkan jamuan ini khusus untuk Anda. Tapi ada orang-orang yang datang membuat masalah. Saya akan membuat mereka diusir dari desa segera. Jangan terjebak dalam formalitas kosong ini. Saya hanya di sini untuk mengantarkan dokumen. Hari ini adalah hari akademisi gue. Kembali ke desa. Saya selalu mendengar, lingkungan keras menghasilkan orang tak terkendali. Saya harus menangani ini. Jangan biarkan mereka menyinggung akademisi gue. Namun, tetapi seseorang benar-benar berani membuat masalah di desa Shod. Ayo pergi. Bawa saya menemui mereka. Presiden Kier. Itu dia. Sampah ini. Ada di sini membuat masalah dengan kekasihnya. Apa yang baru saja kau panggil dia? Sampang. Anda tidak tahu, tapi dia bersembunyi di panti pijat kaki menjual dirinya. Dia tidak berani kembali selama 10 tahun. Saya membawa buktinya, dan dia masih membuat alasan. Anda tidak tahu, tapi semua orang di desa tahu tentang masa lalunya. Kau benar-benar berani. Presiden Kier, dia yang membawa orang ke sini untuk membuat masalah. Kenapa Anda tidak memukulnya? Kenapa Anda memukul saya? Gue Fugui. Apakah ini orang hebat yang kau bicarakan? Sikap macam apa itu? Ini Presiden Kier. Seorang petinggi, sehelai rambut jatuh dari kepalanya, akan cukup untuk membuat desa Shod kita gemetar. Presiden Kier, sikap seperti ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Sekretaris Kin, Anda benar-benar terlibat dengan orang rendahan seperti dia. Saya pasti akan melaporkan ini kepada gubernur Lu. Apa kau tidak mendengarkan? Sudah kubilang ini Presiden Kier. Apa kau tahu berapa banyak nyawa yang kau pertaruhkan? Dia berada di urutan kedua setelah otoritas tertinggi. Diam. Presiden Kier, saya tahu Anda lebih suka menjaga profil rendah, tapi saya harus membuat orang-orang ini mengerti betapa berkuasanya Anda. Hari ini saya benar-benar. Apakah kau tidak mendengar saya menyuruhmu diam? Akademisi gue. Perjanjian kerahasiaan belum berakhir. Jangan panggil saya akademisi. Gue Fugui mengatakan Anda, dan dia memiliki hubungan yang cukup dekat. Nona gue. Saya sama sekali tidak dekat dengannya. Kami hanya pernah makan bersama sekali. Presiden Kier. Kenapa Anda membungkut dan meminta maaf kepada wanita ini? Kau berani memfitnahnya. Apakah kau tahu siapa dia sebenarnya? Dia adalah kepala insinyur proyek untuk proyek ini. Tidak. Dia hanyalah pemijat kaki dari panti pijat kaki. Apakah dia bahkan pantas mendapatkan gelar itu? Kau berani meremehkan nona gue. Kau pikir kau siapa? Apakah Anda ingin saya memberitahu gubernur Lu sekarang dan membuat Anda dijebloskan ke penjara? Apa? Masuk penjara. Putraku tidak melakukan kesalahan The film apapun. was Atas dasar apa dia harus translated masuk and penjara? narrated by M Media. Dengan alasan bahwa fitnahnya terhadap nona gue sudah cukup untuk membuatnya di penjara 35 tahun. Siapa sebenarnya dia yang membuat Anda membelanya seperti ini? Rian Group kami telah memberikan cukup banyak kontribusi untuk kota Tinyang bagaimanapun juga. Rian Group memang telah memberikan kontribusi. Tetapi dibandingkan dengannya, itu tentu tidak berarti banyak. Mengenai siapa dia, Anda akan tahu dengan sendirinya besok. Dokumen proyek ada di tangan saya sekarang. Saya secara pribadi menyeleksi dan mengordinasikan semua pemasok. Gue Fugui. Saya jamin bahwa Anda tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kuota proyek desa. Kau, apa maksudmu dengan kamu? Cepat berlutut dan minta maaf kepada nona gue, bocah kecil. Maafkan saya. Gue Fugui. Jika Anda berani menyebarkan rumor lagi, saya akan membuat seluruh keluarga Anda menyesalinya seumur hidup. Sekretaris Kin, terima kasih atas dokumennya. Karena dokumen sudah diserahkan, saya akan pamit sekarang. Nenek, ayo pergi. Bagaimana bisa sampah ini menjadi kepala insinyur proyek dalam sekejap mata?
Bagaimana mungkin itu terjadi? Kepala desa. Apakah Presiden Qin sudah tiba? Di mana dia? Fugui. Apakah kau melihat Presiden Qin? Dia sudah lama pergi. Apel. Dia sudah pergi. Saya tidak percaya saya terlambat lagi. Dia tidak hanya pergi. Dia bahkan menyerahkan berkas proyek kepada Gue Xiaohei. Jika kita menginginkan proyek itu, kita harus pergi memohon padanya. Apa yang kau tertawakan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya pernah bertemu kepala insinyur proyek sebelumnya. Itu jelas seorang pria. Bagaimana mungkin itu Gue Xiaohei? Bajingan itu. Kepala desa. Apakah Anda serius? Kami hanya melakukan ini demi kemitraan. Ada banyak orang lain yang bersedia membayar saya, bahkan tanpa kalian. Apakah ada alasan bagi saya untuk membohongi Anda? Nak, apa kau pernah bertemu Sekretaris Ken? Yang tadi itu, apakah benar-benar Sekretaris Ken yang asli? Saya hanya mengatakan itu tadi untuk mencoba membangun koneksi. Kenyataannya hari itu, ketua kamilah yang pergi. Saya hanya melihatnya sekilas dari jauh. Postur dan penampilannya cukup mirip. Pasti gadis itu menyewa seseorang untuk membuat pertunjukan. Jika kepala desa tidak datang, kita akan tetap dibiarkan dalam kegelapan. Gue Xiaohei. Penghinaan hari ini akan kubuat kau membayarnya 10 kali lipat. Sudah 10 tahun. Semuanya masih terasa begitu akrab. Xiaohei. Aku sudah membuat sup jagung. Istirahatlah sebentar jika kau lelah. Jangan memaksakan diri sampai kelelahan. Ini semua salah nenek karena tidak berguna. Bahkan tidak mampu membayar tagihan listrik. Memiliki nenek di sini bersama saya adalah yang paling penting. Saya ingin cepat terbiasa dengan mata kuliah universitas. Dengan begitu saya bisa lulus lebih awal dan membawa nenek ke kota untuk hidup lebih baik. Bagus. Nenek. Tunggu saja hari itu. Xiaohei kita ditakdirkan untuk sukses. Saya minta maaf nenek karena membuat nenek menunggu begitu lama. Selama kau bahagia dan sehat. Itu adalah hadiah terbesar bagiku. Rumah ini, awalnya aku berniat untuk mewariskannya kepadamu. Sekarang sepertinya kau tidak membutuhkannya. Saya memang punya kegunaan untuk itu. Saya akan senang untuk tinggal bersama nenek selamanya nenek. Kau sudah sangat dewasa sekarang, tapi kau masih sangat terikat padaku. Di mata nenek, aku akan selalu menjadi anak kecil. Siapa di sana? Sialan, pencuri macam apa yang mencuri ayam? Tidak heran nenekku sudah sangat tua, tapi masih harus pergi mengumpulkan botol. Xiaoqin tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Saya tidak percaya saya dijatuhkan oleh masalah sepele seperti ini. Kau melakukan sejauh ini hanya karena seekor ayam. Pencurian adalah kejahatan. Lagi pula nenekku sudah lanjut usia. Dengan mencuri ayam dan bebeknya, kamu sama saja dengan melakukan pembunuhan. Saya sendiri hampir mati kelaparan. Saya tak punya energi memikirkan hidup mati orang lain. Kau masih muda dan kuat, anggota tubuhmu lengkap. Namun kau melakukan pencurian rendahan seperti ini. Sungguh menyedihkan. Dulu saya adalah orang besar di alam baka. Jika saja saya tidak dikhianati dan kehilangan satu kaki, mana mungkin aku sampai ditindas orang seperti kalian. Kamu pria dari 10 tahun yang lalu itu. Berhenti di situ. Anakmu berhutang 10.000 padaku. Hutang anak harus dibayar oleh ibunya. Serahkan uangnya. Jadi kalian berdua pelakunya. Saya tidak menyangka akan jatuh ke tangan kalian. Ini adalah karma yang nyata. 10 tahun lalu, kamu sengaja menjebak pamanku. Kamu tahu, dia tidak bisa membayar uangnya. Justru, karena orang-orang seperti kamulah, banyak keluarga yang hancur berantakan. Xiaoqin beri dia pelajaran. Pria terhormat lebih baik mati daripada menanggung penghinaan ini. Apa pedulinya jika kau menindasku? Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jawab dengan jujur. Dan aku akan melepaskanmu. Silakan bertanya.
Ingat saat kamu pergi, kamu bilang kamu akan menangani penagihannya sendiri. Sebelum itu, apakah ada orang yang datang menagih utang? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak itu Xiaolong. Saya menyuruhnya menagih hutang dan dia tidak kembali sejak lama. Saya harus menanganinya sendiri. Benar sekali. Saya punya saudara laki-laki bernama Xiaolong. Hutang ini awalnya adalah tanggung jawabnya, tapi dia tidak pernah kembali. Saya dengar dari orang lain bahwa bajingan itu mengambil uang sogokan dan pergi ke luar negeri untuk hidup mewah. Kepala tidak tahu diri itu. Kepada siapa Xiaolong pergi untuk urusan utang? Saudara perempuan Li Chengman. Dia bilang, kakak perempuannya paling menyayanginya dan pasti akan memberinya uang itu. Xiu Ho memiliki cacat fisik. Penagih hutang pasti telah mengambil uangnya. Dan Xiu Ho mengejarnya. Dan akhirnya terjatuh. Putriku yang malang. Bolehkah saya pergi sekarang? Pergi sana. Bantu aku menyelidiki 2 orang. Xiao Hei. Makanlah lagi. Kamu terlalu kurus seperti ini. Nenek. Setelah konstruksi proyek di desa selesai, kita akan pindah ke ibu kota. Ibu kota. Baiklah. Xiao Hei, kita benar-benar telah sukses. Xiao Hei. Bisakah Anda memberitahu nenek? Apa yang telah kau lakukan selama 10 tahun terakhir? Nenek. Aku belum bisa mengatakannya. Nenek akan tahu besok. Tolong percayalah padaku. Aku tentu saja tidak melakukan hal kotor atau tercela. Anak baik. Nenek percaya padamu. Selama 10 tahun ini, nenek mengkhawatirkanmu setiap hari. Takut kau tidak makan atau berpakaian dengan baik. Sekarang, setelah kau kembali, kau harus makan lebih banyak masakan spesial nenek. Ya, aku sangat merindukan masakan nenek sampai mati. Apakah kalian semua sudah makan? Bukan kau. Kepala desa. Datang tanpa diundang bukanlah cara menjadi tamu yang baik. Kau sudah berani melawan, berani bicara padaku seperti itu. Apakah kau tidak menghargaiku sebagai kepala desa? Aku perlu mengingatkanmu bahwa menerobos masuk itu melanggar hukum. Sialan, saya sudah menjadi kepala desa selama 30 tahun. Kemanapun saya pergi untuk makan, semua orang menyambut saya dengan senyuman. Jadi menurutmu, saya perlu minta izin sebelum masuk? Mereka tidak menyambutmu. Mereka takut kamu akan menjegal mereka. Takut akan kekuasaanmu tidak lebih. Bagaimana saya bersikap? Bukan untuk didikte oleh gadis muda sepertimu. Cukup. Saya tidak datang untuk makan hari ini. Serahkan Menyerahkan apa? uangnya. Saya sudah mendengar semuanya. Kau pasti sedang menghamburkan uang dengan bebas sekarang, karena kau punya uang. The Maka film kau was harus mengeluarkannya translated untuk and pembangunan desa. narrated by M Media. Bukankah itu memang seharusnya kau lakukan? Lagi pula, semua orang memperlakukanmu dengan cukup baik saat itu. Memperlakukanku dengan baik. Itu yang kamu sebut menyebarkan rumor tentangku. Atau hanya diam menonton dengan dingin. Haruskah aku memberikan uang hanya karena punya? Dan kamu berani mengatakan, itu untuk proyek infrastruktur desa. Kamu benar-benar telah menguasai seni penculikan moral. Gue Xiaohei, jika kau tidak menyerahkan uang itu, kau tinggal tunggu saja seluruh desa meludahimu. Sekarang, setelah kamu tahu hari ini, tidakkah kamu sadar bahwa akulah yang menjalankan urusan desa Sud? Itu saja. Sudah lebih dari cukup untuk memenuhi tugasku kepada warga di sini. Keluarga gue Lil memberitahuku, dan saya tidak mempercayai mereka. Kau punya nyali juga. Menyamar sebagai kepala insinyur proyek, kau pembohong ulung. Memalsukan identitasmu. Gue Xiaohei, apa kau tahu kejahatanmu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kejahatannya? You should. Aku bukan orang yang sama seperti 10 tahun lalu. Kamu hanyalah seorang pembual. Apa kamu pikir kamu bisa menakutiku? Gue Xiaohei. Jangan paksa saya untuk menggunakan hukum adat padamu. Hukum adat, itu hanyalah sampah feodal. Aku bukan orang yang sama seperti 10 tahun lalu. Dulu aku tidak punya pilihan selain menerima nasibku. Tapi sekarang, hal itu bagiku hanyalah selembar kertas bekas. Bagus. Bahkan tidak menghormati hukum adat. Bagaimana kau bisa menghadapi leluhur desa ini? Saya akan memberimu pelajaran hari ini. Coba sentuh dia jika kau berani.
Kepala desa, ada yang mencari Anda. Gue Xiao Hei. Suruh dia melepaskanku sekarang juga. Kalian berdua telah melawanku. Tunggu saja akibatnya. Dan satu hal lagi. Di pesta penyambutan besok, jika kau berani muncul, saya akan membongkar kedok kepala tidak tahu diri itu di depan semua orang. Kau benar-benar akan membiarkannya pergi. Dia hanya datang demi uang, mengatakan tidak saja sudah cukup, duduklah. Tapi, pejabat korup seperti itu, apa kita akan membiarkannya kembali bertindak semena-mena? Air bisa menopang perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa semuanya demi kepentingan desa. Bagaimana jika kita menemukan sebagian dari uang haramnya di rumahnya? Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada penduduk desa besok? Siapa yang banyak berbuat zalim, akan hancur dengan sendirinya. Itu rencana yang bagus. Pergi minta gubernur Lu untuk meminjamkanku beberapa orang. Dan selagi melakukannya, bantu aku melacak seorang wanita. Kepala desa, akhirnya Anda datang. Apakah Anda membawanya? Kepala desa, ini adalah ketulusan keluarga kami. Totalnya 300.000. Ini semua uang yang dikumpulkan anak saya selama bekerja di kota bertahun-tahun. Kau pikir ketulusan sekecil ini cukup untuk bicara proyek denganku? Apa yang ditawarkan orang lain, mulai dari setidaknya sebanyak ini? Sepertinya alokasi proyek hari ini tidak akan melibatkanmu. Kepala desa, ini semua karena kebodohan saya. Mohon jangan tersinggung. Ini sesuatu yang dibeli anak saya di pusat kabupaten. Selama Anda memberikan proyek itu kepada keluarga kami, ini milik Anda. Sertifikat hak guna lah. Nah, begitu lebih baik. Baiklah, saya akan pertimbangkan urusanmu. Kepala desa, kalau begitu saya pamit. Apakah mereka masih belum datang? Kenapa kepala insinyur belum datang? Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Kepala insinyur. Tidak mungkin itu si keparat itu. Jika dia berani muncul hari ini, saya pastikan dia menyesalinya. Dia memaksaku berlutut dan meminta maaf tempo hari. Hari ini aku akan mematahkan tangan dan kakinya. Aku tidak takut dia datang. Aku hanya takut dia tidak datang. Lihat, bukankah si bajingan kecil itu? Ada di sini sekarang. Kau benar-benar punya nyali untuk muncul, dasar bajingan. Karena kamu sudah berusaha keras untuk menyiapkan upacara penyambutan ini untukku. Jika aku tidak datang, bukankah itu akan mengecewakan kalian semua? Masih berlagak tanggun. Jika kepala desa tidak memberitahu kami hampir saja tertipu oleh trikmu. Kau benar-benar mengira bisa membodohi kami dengan menyewa aktor. Aktor? Siapa yang The aktor? film was translated and Masih terus narrated berakting. by M Media. Siapa namanya tadi? Sekretaris Ken, bukankah dia hanya aktor yang kau sewa? Biar ku beri peringatan. Sekretaris Ken yang asli akan tiba sebentar lagi. Kau berani menyamar sebagai dirinya. Kau tamat sudah. Bukankah Sekretaris Ken adalah seseorang yang kamu kenal melalui koneksi putramu? Bagaimana mungkin kamu bahkan belum pernah bertemu dengannya? Meskipun aku belum pernah makan di meja yang sama dengan Sekretaris Kin, tapi kami pernah menghadiri pesta bersama sebelumnya. Statusku adalah sesuatu yang seorang pemijat kaki sepertimu tidak akan pernah bisa bandingkan. Aku ingat pernah memberitahumu, jika kamu berani menyebarkan rumor lagi, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Rumor? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menggunakan taktik licik untuk menipu warga desa, kamu bisa lolos dari fakta bahwa kamu seorang tukang pijat kaki. Xiao Qin, tampar dia. Berani-beraninya kamu memukulku. Hari ini orang-orang dari Rian Group kami juga akan segera tiba. Bocah, kamu dan wanita terkutuk ini, tunggu saja sampai kaki kalian dipatahkan. Semuanya, datang dan selesaikan ini. Wanita jalang ini telah terungkap. Sebagai seorang pemijat kaki, dia melakukan kesalahan, jadi dia merasa bersalah. Dan dia bahkan berani memukul putraku. Dia tidak punya rasa benar atau salah. Kalian semua berbicara dengan begitu yakin bahwa aku bekerja di panti pijat kaki. Kalau begitu, lihat siapa dia. Beritahu mereka, siapa kamu? Nama saya Gui Xiaohei.
Dari desa itu 30 mil jauhnya, dan aku bekerja di panti pijat kaki Phoenix. Keluarga Gwelin ini benar-benar sampah. Itu hanya kasus memiliki nama yang sama. Namun mereka bersikeras mengklaim putri mereka adalah wanita murahan. Ini KTP dan kartu kerjanya. Kalian semua harus melihat baik-baik, dan lihat sendiri. Apakah orang yang kalian bicarakan itu sebenarnya aku? Kartu identitas karyawan. Ini bukan dia. Namanya persis sama. Kalian semua berbicara dengan begitu yakin bahwa dia adalah wanita murahan. Aku sudah menyelidiki, dan catatan banknya sangat bersih. Lagi pula, dia mengirimkan gaji bulanannya ke rumah. Seseorang yang begitu pekerja keras dan berbakti. Apa yang membuatmu merasa berhak berpikir bahwa kamu lebih unggul darinya? Atau, apakah kamu senang menyebarkan rumor merusak reputasi orang dan menganggap mereka hanya lelucon? Keluarga Gwelin benar-benar kejam. Gadis yang baik. Dan di mulut mereka dia menjadi wanita yang tidak terhormat. Keparat. Kau kurang ajar. Anak saya, sebagai eksekutif perusahaan, berpenghasilan jutaan yuan per tahun. Bagi wanita murahan seperti dia untuk diperhatikan oleh anak saya, adalah keberuntungan yang harus dia syukuri. Gaji tahunan 1 juta. Apakah itu yang kamu andalkan untuk menilai harga diri seseorang hanya karena dia tidak punya uang atau kekuasaan? Kamu pikir kamu bisa menindas dan mempermalukannya dan mencorang reputasinya dengan kebohongan? Lalu kenapa? Tanpa uang, kau seharusnya memohon di kaki kami. Xiaoqin bawa uangnya. Ini 1 juta dalam bentuk uang tunai. Anggap itu sebagai bayaranmu untuk hari ini. Ambil itu. Sekarang kamu jadi jutawan juga. Ulangi setelah aku. Gwelin adalah bajingan yang menelantarkan keluarganya. Ye Meifeng adalah wanita simpanan yang beracun. Gwelin adalah bajingan yang meninggalkan keluarganya. Nai Meifeng adalah wanita simpanan yang beracun. Dimarahi langsung oleh seseorang yang berpenghasilan 1 juta setahun adalah hak istimewamu. Oke. Kau keparat. Kau punya uang tapi malah memberikannya pada orang asing bukan ayahmu. Apakah ini idemu tentang bakti? Jika kau tidak memberiku beberapa juta hari ini, urusan ini belum selesai. Baktiku hanya untuk nenekku. Adapun kamu Gwelin, saat kamu mati, aku akan berdiri di atas makammu dan mengutukmu selama 3 hari 3 malam untuk memenuhi bakti anakku. Kau Berani. ambil uangmu dan pergi. Bocah kecil bermulut tajam. Saya sudah memperingatkanmu kemarin. Saya tidak menyangka kau masih berani datang dan membuat masalah hari ini. Membuat masalah, tapi bukankah semua masalah ini diatur khusus untuk menyambutku? Aku memegang dokumen proyek di tanganku. Kemajuan proyek Desa Sud masih bergantung pada persetujuanku. Kau masih berani berakting di depanku. Saya tidak hanya tahu pemimpin proyeknya, saya bahkan kenal kepala insinyur proyeknya. Jika tidak, bagaimana mungkin warga desa begitu yakin menyerahkan uang mereka kepadaku dan membiarkan saya mengelola distribusi proyek? Kamu menerima suap, tapi kamu berbicara dengan penuh kebenaran diri. Atas hak apa kamu memutuskan bahwa kamu bisa mengendalikan pelaksanaan proyek? Kamu bahkan tidak punya wewenang untuk memilih pemasok, bukan? Seseorang di posisi kepala insinyur proyek tidak akan memeriksa sesuatu sedetail itu. Kedatanganmu hari ini hanya untuk pertunjukan. Saya sudah sering melihat hal seperti ini sebelumnya. Pada akhirnya keputusan setiap proyek akan tetap jatuh ke tanganku. Xiaoqin, kamu merekam semuanya kan? Kepala desa, kamu baru saja mengaku sendiri bahwa kamu menerima suap. Aku sudah mengirim orang ke rumahmu untuk mencari uang harammu. Dengan saksi manusia dan bukti fisik, kamu tidak akan bisa lolos dari waktu hukuman penjaramu. Bocah kecil, kau berani bersekongkol melawanku. Apa kau pikir kau sendiri bisa menjeblaskanku ke penjara? Biar ku beritahu, koneksiku jauh lebih tinggi daripada yang kau kira. Kau pikir kau bisa menjatuhkanku hanya dengan rekaman sepele? Aku tidak peduli siapa pendukungmu. Aku hanya tahu bahwa jika negara memiliki pejabat korup seperti kamu yang berkuasa, rakyat akan menderita. Aku sendiri yang akan menyerahkan bukti ini kepada gubernur Lu. Dikatakan bahwa kepala insinyur proyek ini
Sangat dihormati bahkan oleh pemimpin Kroasia. Bahkan gubernur kota Qingyang harus menunjukkan rasa hormat padanya. Dan kau tidak tahu betapa besar kata-katamu barusan merugikan orang-orang yang terlibat. Gue Xiaohei dari semua orang yang bisa kau lawan. Kau harus memilihku di desa Shud ini. Bahkan jika sebatang jarum jatuh dari langit, itu milik keluarga Yu saya. You should. Benar-benar lancang. Apa kamu tahu siapa aku? Saya tahu persis siapa dirimu. Kau tidak lebih dari seorang gadis dengan ayah seorang bajingan dan ibu yang sudah mati. Berurusan denganmu itu seperti permainan anak-anak. Gui Xiaohai cendekiawan nasional yang dianugerahikan Selir Agung. Penghargaan tertinggi bagi seorang peneliti di negara kita. Berani menyentuh seorang cendekiawan nasional adalah pelanggaran berat. Xiao, apakah itu benar? Benar nenek, aku menandatangani perjanjian kerahasiaan beberapa tahun lalu. Tapi perjanjian itu berakhir hari ini. Jadi aku bisa memberitahumu sekarang. Itu luar biasa. Xiao, kau adalah kebanggaan nenek. Jika kau ingin berbohong setidaknya buatlah itu bisa dipercaya. Kau bahkan menggunakan gelar cendekiawan nasional sekarang. Menyamar sebagai cendekiawan nasional adalah cara yang bagus untuk kehilangan kepalamu. Hanya ada 2 cendekiawan nasional di seluruh Grecia. Itu posisi yang sangat bergengsi. Saya belum pernah dengar ada orang bermarga gue yang menyandang gelar itu. Gadis Xiaohei ini sudah keterlaluan dengan kebohongannya kali ini. Cukup. Manajer proyek akan tiba sebentar lagi. Jangan biarkan mereka melihat. Desa Shud kita membuat tontonan yang memalukan. Tangkap kedua penipu ini. Untukku. Tunggu. Karena kamu tidak percaya aku seorang cendekiawan nasional atau kepala insinyur proyek. Baiklah, sebelum manajer tiba, mari kita bertaruh. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Mari bertaruh, apakah manajer akan mendengarkanku saat dia tiba? Koyot, kau benar-benar merasa dirimu hebat bukan? Kau ingin bertaruh denganku? Itu tergantung pada apa yang bisa kamu tawarkan sebagai taruhan. Jika kamu menang, aku secara pribadi akan menginvestasikan 5 juta ke desa Sud. Jika kamu kalah, kamu harus mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Baiklah. Aku terima taruhan ini. Karena kamu begitu murah hati untuk memberiku 5 juta, jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku akan menyisakan 1 slot pemasok untukmu. Manajer bahkan belum tiba. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Louis saya penanggung jawab proyek. You should. Manajer Lue. Aku di sini. Manajer Lue. Aku di sini. Suruh seseorang menyingkirkan semua keramaian ini. Aku mendengar beberapa rumor akhir-akhir ini bahwa kepala insinyur proyek di sini akan segera diangkat menjadi cendekiawan nasional. Aku tidak suka keramaian ini, buat semuanya tetap sederhana. Baik Tuan, saya akan segera menyuruh seseorang mengurusnya. Manajer Lue, ini adalah tanda pengabdian saya atas kunjungan ini. Penduduk desa sangat antusias mendengar Anda datang. Bagus, setelah kepala insinyur pergi, aku akan memberimu sedikit lebih banyak wewenang. Terima kasih Manajer Lue. Manajer Lue, ada hal lain yang ingin saya laporkan. Ada seorang gadis muda di sini hari ini, yang tidak hanya menyamar sebagai kepala insinyur, tetapi juga mengklaim bahwa di depannya, Anda tidak lebih dari seekor anjing penurut. Siapa yang berani begitu kurang ajar? Kamu berani memandang rendah aku Loezi, itu dia. Mengapa Direktur Lu berhenti melangkah? Mungkinkah gue Xiaohei sebenarnya memiliki latar belakang yang luar biasa? Pak Yu, kamu salah dalam hal ini. Kamu memiliki wanita muda yang begitu cantik di desa ini, dan kamu tidak memberitahuku lebih awal. Cantik, mengapa kamu tidak ikut denganku mulai sekarang? Desa Shode yang kecil ini tidak layak untukmu. Ikutlah denganku dan kamu akan hidup dalam kemewahan. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak mengenaliku. Kita sedang berkenalan sekarang.
Datanglah ke kamarku malam ini agar kita bisa mengobrol. Itu kesempatan sempurna untuk bicara dan mendekat. Siapa kau sebenarnya? Apakah kamu sudah bosan hidup? Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya-tanya di seluruh kota Qingyang? Siapa yang berani menyinggungku? Sebaiknya kamu menyingkir dengan patuh sekarang. Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan memberimu pekerjaan sebagai penjaga gerbang. Kaulah yang sudah bosan hidup. Xiao Qing, jangan bunuh dia. Ini keterlaluan. Direktur Lue adalah tamu kehormatan desa Shun kita. Jika bukan karena Direktur Lue, kami para penduduk desa tidak akan bisa mendapatkan proyek apapun. Pria itu adalah kekasih gue Xiao Hei, yang sama saja dengan memutus mata pencaharian kami. Memutus mata pencaharian seseorang, itu sama saja dengan pembunuhan dan pembakaran. Warga desa sekalian, selamatkan Direktur Lue, serang. Bocah nakal, jika kamu tidak ingin gue Xiao Hei terluka, hentikan perlawananmu. Gue Fugui, aku berniat membiarkanmu pergi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Adikku tersayang, kamu sendiri yang bersikeras menjemput Ajang dengan menyinggung Direktur Lue. Aku hanya mengikuti arus. Jangan. Jangan sakiti dia. Aku tidak akan melawan. Xiao Hei, saya minta maaf. Aku gagal melindungimu. Bajingan kau. Direktur Lue bahkan tidak tahu siapa kau. Jadilah anak baik dan serahkan 5 juta. Ke rumahku malam ini. Kau berani menculik Xiao Hei. Tidak hanya kau tidak akan mendapatkan 5 juta itu, tapi kau juga akan menghadapi kehancuran total. Aku adalah orang yang memiliki status di kota Qingyang. Namun aku justru dipukul oleh anak ingusan sepertimu. Maka hari ini, aku akan membuatmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Berhenti. Kamu dan Yushu bekerja sama. Menerima suap secara pribadi. Apakah ada hukum di mata kalian? Di desa Shun, akulah hukumnya. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Semua yang kamu lakukan hari ini akan aku laporkan kepada Gubernur Lu dan memastikan kamu menerima sanksi yang sesuai. Kamu masih ingin melaporkan ini kepada Gubernur Lu? Kamu bermimpi. Biar ku beritahu. Dengan aku di sini hari ini, apakah kalian berdua dan benda tua ini bisa keluar dari sini dengan selamat adalah masalah lain. Aku tidak perlu mengajukan laporan. Hanya dengan satu panggilan telepon, Gubernur Lu akan datang ke sini. Kepala insinyur proyek adalah seorang cendekiawan nasional. Seseorang yang bahkan kanselir agung perlakukan sebagai tamu kehormatan. Jika kamu benar-benar seorang cendekiawan nasional, aku akan makan di jamban. Kamu berani menyamar sebagai cendekiawan nasional, aku akan mengeksekusimu di tempat hari ini. Berhenti, lepaskan dia. Semuanya berhenti. The film was Loizi, translated and apakah kamu narrated tahu by apa yang sedang M-Media. kamu lakukan? Nona gue adalah kepala insinyur proyek. Kia, kamu benar-benar tahu cara bersikap seolah-olah terhormat. Kamu aktor yang tidak kenal takut ya. Direktur Lue ini aktor yang disewa oleh gue Xiao Hei. Dia menipu kita kemarin, dan hari ini dia berani menampakkan wajahnya. Omong kosong apa ini? Cepat lepaskan kepala insinyur gue. Lepaskan dia. Direktur Lue, apa yang sedang kamu lakukan? Dia hanyalah penipu yang tidak tahu malu. Matamu sudah buta ya? Ini adalah sekretaris Qin. Sekretaris Qin yang mana? Orang yang melayani Gubernur Lu. Sekretaris Qin, Anda seharusnya memberitahu kami jika Anda datang. Saya pasti sudah menyiapkan jamuan untuk menyambut Anda. Kepala insinyur gue, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, syukurlah kau datang tepat waktu. Sekretaris Qin, Louis Yushu telah memeras rakyat. Mengenai masalah ini, aku harus membuat Gubernur Lu memberiku penjelasan. Apel, apakah Anda pernah melakukan hal seperti itu? Sekretaris Qin, saya sepenuhnya mengabdi kepada rakyat. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Kepala insinyur, kami menggeledah rumah kepala desa Yushu dan menemukan sejumlah besar uang tunai. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta.
Ya Tuhan. Yushud ini benar-benar serakah. Dia benar-benar sampah. Mengapa Anda di sini? Kepala insinyur gue meminta bantuan kami. Saat Yushud pergi, kami mengumpulkan bukti di rumahnya. Dengan bukti manusia dan fisik di tangan, apalagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Seorang kepala desa benar-benar menggelapkan 10 juta. Kau bicara soal berbuat untuk desa. Tapi kau bertindak seperti ini secara pribadi. Desa Shud telah stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Yushud, kau tentu telah berkontribusi untuk itu. Aku tidak pernah menyangka Yushud akan menjadi bajingan seperti itu. Tidak heran selama bertahun-tahun ini, desa-desa lain perlahan-lahan makmur. Sementara hanya desa Shud kita yang semakin miskin. Kalian berdua bajingan yang tidak punya hati. Menghamburkan begitu banyak uang hasil jeripayah penduduk desa. Apa kalian tidak takut akan pembalasan? Pembalasan. Tidak ada yang namanya karma. Itu hanyalah penipuan diri sendiri. Untuk orang bodoh sepertimu. Biar ku beritahu, jika aku tidak kejam, bagaimana mungkin aku bisa mencapai posisiku saat ini? Sudah diambang kematian, dan masih belum bertobat. Bawa dia ke kantor polisi. Untuk menunggu persidangan dan hukuman. Jalan. Apa kau pikir kau bisa lolos dari ini? Aku menahanmu di sini. Hanya untuk menunggu gubernur lu tiba dan menanganimu sendiri. Bersiaplah untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Tidak. Tidak. Lin Chongyang Ketua Rian Group. Betapa angkuhnya. Kepala desa Yu adalah orang dari Rian Group saya. Jika kamu ingin memukul anjing, kamu harus melihat siapa tuannya. Jika kamu ingin menyentuhnya, sebaiknya kamu lihat apakah kamu bahkan memenuhi syarat. Ketua Lin, selamatkan aku. Ketua Lin, akhirnya Anda datang. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah ketua dari Rian Group, Lin Chongyang. Lin Chongyang, mengapa kamu di sini? Tentu saja untuk proyek ini. Saya seorang pengusaha. Saya tak akan bergerak tanpa keuntungan. Jika bukan, karena Fugui yang menarik koneksi untuk saya tidak akan pernah tahu bahwa tempat kecil seperti Desa Shud bisa menyembunyikan keuntungan yang begitu besar. Bekerja untuk Ketua Lin adalah kehormatan bagi saya. Anjing yang penurut sekali kau ini. Mungkin sebaiknya kau ganti namamu menjadi Lucky. Nama-nama itu pada dasarnya sama saja. Anda. Tujuan saya datang ke sini hari ini sederhana. Kepala Desa Yu pernah berjanji untuk mengontrak 80% proyek ini kepada Rian Group saya. Jadi saya berniat untuk menjamin keselamatannya. Sekretaris Kill, apakah Anda bersedia membantu saya? Kekuatan pengambilan keputusan untuk ini tidak ada pada saya. Orang ini di sini adalah kepala insinyur proyek kami. Segala sesuatu mengenai proyek ini ditentukan oleh keinginannya. Ketua Lin, benar. Aku akan katakan ini dengan jelas. Tidak mungkin aku akan membiarkan Yusude pergi, dan proyek desa itu tidak akan pernah bekerja sama dengan Rian Group milikmu. Saya sudah melihat banyak wanita seperti Anda mengandalkan sedikit kecantikan untuk menggait dermawan kaya. Anda pikir itu memberi Anda keberanian. Tapi apakah Anda yakin dukungan Anda sekuat milik saya? Orang hebat apa? Aku adalah pendukungku sendiri. Sungguh menggelikan. Di usia Anda, jika Anda tidak mengandalkan orang lain, apa yang mungkin bisa Anda capai? Jangan bilang Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi bangsa. Itu benar. Selama 10 tahun, Yao Hei telah mengabdikan dirinya pada penelitian ilmiah di bidang energi baru dan chip kelas atas. Dia telah mengembangkan lebih dari 100 paten. Hari ini adalah hari dia menerima penghargaan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Jika dia benar-benar seorang cendekiawan nasional, pasti akan ada satu resimen pasukan di sini untuk melindunginya. Aku tidak peduli dengan tontonan itu. Jadi aku hanya membiarkan Xiaoqin melindungiku sendirian. Jenderal termuda di Grazia. Xiaoqin, saya tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Xiaoqin akan ditugaskan secara khusus untuk melindungi Anda. Mungkinkah Anda adalah putri dari Kanselir Agung Grazia? Bagaimana dengan ini? Saya akan menawarkan 1 miliar untuk membeli proyek Anda. Anggap saja sebagai tanda persahabatan. Dalam mimpimu, kampung halamanku tidak akan pernah menjadi panggung kesombonganmu. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Lin Chongyang adalah ketua Kamar Dagang Kota Qingyang. Dia memegang kendali ekonomi seluruh kota ini. Bahkan Gubernur Lu pun tidak berani bermusuhan dengannya. Sudahkah Anda memutuskan? Jika proyek ini tidak benar-benar menguntungkan, saya tidak akan datang secara pribadi tempat terkutuk ini. Aku tidak akan membiarkannya pergi, dan proyek itu juga tidak akan bekerja sama denganmu. Jika menolak tawaran baik dan dipaksa dihukum, jangan salahkan saya. Sekretaris Kill, apakah Anda yakin ingin melawan saya demi gadis ini?
Sudah saya katakan, segala sesuatu mengenai proyek ini ditentukan oleh keinginannya. Baik. Kalau begitu jangan salahkan saya jika nanti saya balik meja. Kota King yang bisa duduk diam saja dan menyaksikan ekonominya runtuh. Demi kepentingan akademisi gue, apa artinya keruntuhan ekonomi kota King yang bahkan penting? Dekan, kenapa Anda ada di sini? Saya hanya di sini untuk menemui Munang. Kamu tidak tahu. Selama kamu pergi, para peneliti fanatik di institut itu membuat saya sangat pusing. Akademisi gue adalah tulang punggung sejati bangsa kita. Lin Chongyang, kamu mungkin bisa mengancam saya, tapi menggunakan akademisi gue sebagai alat tawar. Jangankan kota Qingyang, bahkan seluruh ekonomi provinsi tidak bisa dibandingkan dengan nilainya. Pengawal, anugerahkan kepada akademisi gue medali cendekiawan nasional. Upacara penghargaan medali. Gracia sangat luas dan bakat muncul di setiap generasi. Akademisi gue Xiao He sangat berbakat. Dengan sains sebagai pedang tajamnya, dia telah membawa era kemakmuran yang belum pernah terlihat dalam 1 abad. Oleh karena itu, kami dengan ini menganugerahkan medali cendekiawan nasional ini. Hormat. Xiao Hei, kau benar-benar berhasil melakukannya. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar seorang cendekiawan nasional. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi cendekiawan nasional? Siapa sangka burung Phoenix sejati bisa terbang keluar dari desa Shutu yang terpencil ini? Semuanya sudah berakhir. You should. Kau telah bertindak seperti tiran di desa ini selama bertahun-tahun. Keadilan mungkin tertunda, tapi tidak akan pernah tertolak. Sebagai cendekiawan nasional, aku sekarang melaporkanmu. Harap temani petugas keamanan untuk penyelidikan. Baik. Beraninya kau menyentuh akademisi gue. Keberanianmu tidak ada batasnya. Pengawal bawa mereka semua pergi. Tidak. Kepala insinyur gue, saya salah. Tolong biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi. Akademisi gue, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Mereka punya dendam pribadi terhadapku, tapi mereka sendiri tidak melanggar hukum. Tidak perlu mengirim mereka ke penjara. Namun, Guelin menjabat sebagai manajer pabrik untuk BUMN di kota. Posisi miliknya itu dibeli dengan uang. Menurutku itu layak diselidiki. Anda dipecat. Sampai penyelidikan selesai, Anda tidak boleh dipekerjakan kembali. Kau anak durhaka. Ya. Segala sesuatu sesuai perintah Anda. Nye Meifeng, kau terus memfitnah dan melecehkanku. Tanpa mau berubah. Meskipun kau belum melakukan pelanggaran pidana, ini masih dikategorikan sebagai sengketa perdata. Bagaimanapun juga, kau harus dibawa ke kantor polisi setempat. Dasar jalang. Hanya karena gubernur lu mendukungmu, kau punya nyali untuk membuat hidupku sengsara. Cepat atau lambat aku akan The menghabisimu. film was translated and narrated by M Media. Apakah kau tahu mengapa aku membiarkanmu menyelesaikan bicaramu? Kenapa? Tepat di depanku. Kau mengancam akan menghabisi seorang akademisi gue. Itu adalah ancaman terhadap seorang cendekiawan nasional. Tindak pidana berat. Pengawal bawa dia ke penjara. Untuk sekarang biarkan dia di penjara 10 tahun. Ayo pergi. Tidak. Lepaskan aku. Fugui. Selamatkan aku, Fugui. Jalan. Lepaskan aku. Singkirkan tanganmu dariku. Akademisi gue. Siapa orang ini? Gubernur. Saya adalah saudara kandung cendekiawan nasional. Saya bahkan bersujud padanya kemarin. Begitukah? Aku tidak akan menyebutnya rasa hormat, tapi tindakan bersujud itu memang terjadi. Gue Fugui. Jika kau dan ayahmu berani membuat masalah lagi, maka ikutlah bergabung dengan Ye Meifang di penjara. Enya. Bukankah itu Direktur Lin? Mengapa kamu belum kembali untuk menghancurkan ekonomi kota Qingyang? Atau apakah kamu sudah tahu? Akademisi gue telah menyetujui lebih dari 80 paten untuk kami menjaga ekonomi kota Qingyang. Kau menang kali ini. Kita lihat saja nanti. Xiao Hei.
Sekarang setelah upacara penghargaan selesai, aku akan kembali. Para fanatik penelitian itu terus mendesakku untuk hasil. Apa kau mencoba mencari cara cerdik untuk mendesakku pergi? Baiklah, aku akan kembali dalam beberapa hari. Itu bagus. Selamat cendekiawan nasional. Aku juga pergi sekarang. Nenek, apakah nenek mendengar direktur? Dia bilang aku bisa kembali dalam beberapa hari. Akankah nenek ikut kembali bersamaku? Aku sudah tinggal di sini hampir seumur hidupku. Dan desa Sud sudah lama menjadi rumahku. Memikirkan untuk pergi begitu saja terasa sedikit aneh. Tapi Xiao Hei, dimanapun kau berada, di situlah rumah nenek. Terima kasih, nenek. Terima kasih karena selalu berada di sisiku. Masalah di desa Sude telah terselesaikan. Selanjutnya, kita hanya perlu mengawasi konstruksi proyek. Setelah itu selesai, kita bisa kembali. Xiao Qin, terima kasih telah melindungiku selama ini. Apa yang sedang Anda tatap? Setelah selesai, kau bisa kembali. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Jenderal termuda Grazia kami. Aku tidak akan kembali. Kau tidak kembali ke rumah leluhur. Lalu kemana kau akan pergi? Dasar bodoh, ayo pergi. Tidak, aku sudah bilang aku tidak akan pulang ya tidak akan pulang. Aku mengerti maksudmu. Tapi tolong beri aku waktu. Biarkan aku memikirkannya. Baiklah, Xiao Hei. Saya ini pamanmu sendiri. Beri saja aku satu proyek. Sudah berkali-kali ku bilang, kecuali kau bekerja dengan jujur dan berkontribusi pada pembangunan kampung halaman kita, ini tidak akan pernah terjadi. Baik. Aku pergi. Kau sudah sejauh ini, tapi kau bahkan tidak mau membantuku. Itu benar-benar hanya butuh sepatah kata darimu. Sialan, siapa yang ingin menjadi pamanmu? Karena kau begitu tidak berperasaan. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Di mana Xiao Qin? Dia pergi keluar untuk mengurus sesuatu. Bukankah kau bilang bahwa ibuku meninggalkan sesuatu untukku? Berikan padaku. Ini benar-benar tas kain milik ibuku. Aku kehilangan semua uang karena berjudi, jadi terpaksa kembali bersembunyi di sini. Jika aku tidak membayarnya, mereka akan membunuhku. Karena kau sama persis dengan ibumu itu. Tidak peduli, apakah pamanmu hidup atau mati, maka kau harus membantu pamanmu sedikit. Bagaimana? Semua orang di sekitar sini mengatakan keponakanku adalah gadis tercantik yang pernah ada. 100.000 adalah harga murah untukmu. Jangan terburu-buru. Cepat bawa dia kembali ke desa Heito. Jika pacarnya melihatnya, tamatlah riwayatmu. Apa kau mendengarku? Aku mendengarmu. Pergilah sekarang. Itu tidak akan membuatmu mendapat masalah. Siapa kau? Harta karunku yang manis. Aku suamimu. Pamanmu menjualmu kepadaku. Jangan mendekat. Xiao Qin, tunggu di sini sebentar. Di mana Li Qingman? Jangan. The film Jangan was lakukan ini. translated and narrated by M Media. Li Qingman.
Kau. Bagaimana kau bisa mengejar begitu cepat? Kau binatang. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang durhaka seperti ini? Kau bahkan berani menjual keponakanmu sendiri. Hari ini, aku akan membersihkan keluarga ini. Ibu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku lagi. Saya punya alasan. Saya terpaksa melakukannya. Alasan macam apa? Yang bisa lebih penting daripada keselamatan Xiao Hei. 2 tahun lalu saya terjerat utang judi. Saya tidak mampu membayarnya. Mereka pasti sudah mencincang saya sampai mati. Sudah 10 tahun. Dan kau masih berjudi. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati kau binatang. Tunggu nenek. Sebelum kau berurusan dengannya, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Apakah kau ingat pencuri ayam itu, Bos Yu? Sejak hari itu, aku terus bertanya-tanya, mengapa harus Xiao Long yang menyebabkan kematian Li Xiuhong? Jadi apa yang ingin kau katakan? Aku meminta seseorang memeriksa catatan keluar masuk kota Qingyang selama 10 tahun terakhir. Tidak ada satupun orang dengan nama lengkap yang sama dengan Xiao Long. Terlebih lagi kartu identitasnya belum pernah digunakan, sekalipun dalam 1 dekade terakhir. Dengan kata lain, Xiao Long sudah pergi selama 10 tahun. Hilang selama 10 tahun. Tanpa jejak. Entah dia mengubah identitasnya sepenuhnya. Atau kalau tidak, Xiao Long sudah mati. Jika Xiao Long sudah meninggal, lalu mengapa ibuku jatuh hingga tewas saat itu? Jika kita ingin mencari tahu ini, kita harus kembali ke tempat kau tinggal saat itu. Ibu dan aku hidup bersama selama 18 tahun. Tapi aku bahkan tidak sempat melihatnya. Untuk terakhir kalinya. Xiao Hei, hati-hati di jalan saat bersepeda ya. Aku tahu ibu. Ibu kakimu sedang tidak baik. Di laci kedua, ada obat yang kubelikan untukmu. Pastikan ibu meminumnya. Kamu membuang-buang uangmu untukku lagi nak. Saat kamu kembali nanti, ibu akan membuatkan ayam dan teratai kesukaanmu. Aku akan memperlakukan murid terbaik kita dengan baik. Ibu yang terbaik. Aku pergi sekarang. Pelan-pelan saja. Ibu, aku diterima di Kapital Universitas. Xiao Hei. Begitu kau melangkah melewati pintu ini, ada kebenaran yang lebih kejam yang menunggumu. Ayo pergi. Pergilah. Berdiri diam. Apa kau tahu apa ini? Li Qingman. Darah siapa ini? Bagaimana saya bisa tahu? Selalu ada darah di sekitar. Saat kamu menyembelih ayam dan bebek bukan? Apa yang aneh dengan itu? Masih berpura-pura bodoh. Tapi kau tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar menyaksikan seluruh kejadian itu hari itu. Li tua, kau tahu kebenarannya selama bertahun-tahun ini. Li tua. Mengapa kau tidak memberitahuku selama ini? Saya khawatir di usia Anda yang sudah lanjut, setelah kehilangan putrimu, kau juga akan mengetahui bahwa putramu adalah binatang. Kakak Li. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Itu 10 tahun yang lalu. Aku sedang kembali dari gunung dengan membawa kayu bakar. Kukus sedikit lebih The film lama. was translated Saat Xiao Hei and kembali, narrated by itu akan M-Media. siap untuk dimakan. Pergi.
Kakak tolong aku. Kakak selamatkan aku. Hentikan omong kosong itu. Serahkan uangnya sekarang. Xiaolong, Apa yang terjadi di sini? Kakak, dia akan membunuhku. Bos, mari bicarakan ini baik-baik sebagai orang yang masuk akal. Tolong lepaskan saudaraku. Melepaskannya. Bajingan ini kalah 100.000 di tempat judi pabrik kami. Jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya, dia tidak akan selamat malam ini. 100.000. Kamu berjudi lagi. Kamu baru saja meminjam 3.000 dariku dengan alasan ingin memulai bisnis. Kamu membohongiku lagi. Aku tidak akan membantumu kali ini. Sepertinya dia tidak berencana untuk membantumu. Bukankah kamu bilang bahwa kakakmu adalah orang terbaik bagimu? Kamu berani mencoba menipuku. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Aku akan melemparmu ke danau. Selamat tinggal. Tidak. Bos, saya benar-benar punya uang. Saya benar-benar punya uang. Kakak. Saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Kakak. Aku ini saudara kandungmu sendiri. Kamu tidak bisa hanya diam dan melihatku mati. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Kamu berhutang 100.000. Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkanmu? Ibu selalu lebih menyayangimu saat kita kecil. Setiap kali kamu pergi ke kota, kamu dapat permen. Dan aku tidak dapat apa-apa. Jika kalian semua memperlakukanku sedikit lebih baik, apakah aku akan jadi seperti ini? Kakak. Aku memohon padamu, tolong bantu aku sekali ini saja. Kali ini, aku berjanji akan berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Kakak, tolong selamatkan aku. Bos. Tunggu. $20.000. Apa kamu mencoba menipuku dengan uang receh itu? Apa kamu mencoba menjebakku? 20.000 adalah seluruh tabunganku. Ini tadinya untuk biaya kuliah putriku. Hei bos. Bos? Bisakah Anda melepaskan saya dulu? Melepaskanmu. Wajahmu jelek sekali, tapi imajinasimu luar biasa. Kamu pikir kamu bisa mengusirku dengan 20.000? Jika tidak punya uang pergi pinjam sana. Jika tidak bisa meminjam, maka kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Tidak. Lepaskan saudaraku. Kakak selamatkan aku. Changman. Kakak. Dia sepertinya sudah mati. Aku tidak bermaksud. Kakak. Aku menguburnya. Changman, kamu menguburnya. Bukankah seharusnya kita melapor ke polisi? Kakak. Kamulah yang membunuhnya. Jika aku tidak menguburnya, dan polisi mengetahuinya, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Masuk penjara? Tidak, itu tidak bisa. Xiao He masih harus kuliah. Dan aku masih harus mencari uang. Jika kamu tidak membiarkanku membicarakan ini, itu juga bisa. Anggap ini uang tutup mulut dariku. Tidak, itu uang untuk biaya kuliah Xiao He. Kembalikan, 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 kembalikan. Changman, kembalikan. Changman, jangan lari. Changman, kembalikan uangku. Changman. The film was translated and narrated by M Media. Seseorang cepat kemari. Xiu Hong meninggal. Begitulah kejadiannya. Dulu, aku takut kau tak sanggup menerima kenyataan deritaku beritahu.
Untungnya Xiao Hei sudah sukses sekarang. Baru sekarang aku bisa mengungkap wajah asli bajingan ini. Jadi ibuku dibunuh olehmu. Kau binatang. Dia adalah kakak kandungmu. Kamu sudah tidak adil sejak kita kecil. Apapun yang dimiliki Li Sihuang aku tidak pernah dapat. Semua ini adalah apa yang kamu hutangkan padaku. Pilih kasih. Saat kau masih kecil, kau akan bekerja sama dengan orang luar untuk menindas kakakmu. Kakakmu tidak pernah sekalipun mengeluh padaku saat dia pulang ke rumah. Putriku ditindas di luar sana. Aku tidak bisa melindunginya saat itu. Tidak bisakah aku mengimbanginya sekarang? Lalu kenapa? Aku menindasnya karena aku melihatmu lebih menyayanginya. Ini semua karenamu. Tahu, kalau begitu hadapi aku. Saat kau sakit sewaktu kecil dialah yang menggendongmu ke rumah sakit. Saat kau ingin memulai bisnis, dia menjual mahar pernikahannya sendiri. Untuk mengumpulkan uang bagimu. Itu adalah kewajibannya padaku. Kau bajingan. Apa kau pikir dia tidak tahu kau mengambil uang itu untuk berjudi? Namun selama itu, dia tidak pernah mengeluh. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Sejak kecil, aku melihatmu datang ke ibuku untuk meminta uang. Di matamu ibuku hanyalah ATM pribadimu. Dan kali ini, kau bahkan mencoba menjualku. Orang sepertimu sudah tidak bisa diselamatkan. Xiao Qin, bawa dia ke gubernur lu. Gue Xiao Hei. Apa hakmu menangkapku? Aku pamanmu. Apa salahnya aku memperkenalkan calon suami padamu? Apa salahku? Lepaskan aku. Calon pasangan. Itu perdagangan manusia. Apa kau bahkan tahu siapa yang mencoba kau perdagangkan? Itu adalah satu-satunya cendekiawan nasional di negara kita. Tapi kau punya banyak waktu ke depan. Itu akan cukup bagimu untuk bertobat di penjara. Apel. Tidak. Xiao Hei, aku salah. Xiao Hei, aku salah. Xiao Hei. Gue Fugui. Perusahaanku hampir hancur karena pria bernama Lu itu. Dia ingin aku membayar pajak 30 miliar. Ini semua masalah yang kamu bawa padaku. Maafkan saya Direktur Lin. Itu adalah kegagalan saya dalam menangani masalah dengan benar. Saya tidak menyangka bahwa adik saya adalah seorang cendekiawan nasional. Keadaan sudah jadi begini. Terlambat untuk menyesal sekarang. Orang-orang di belakangku sudah menekanku. Aku memberimu tugas sekarang. Keberhasilan adalah satu-satunya pilihan. Kegagalan tidak diperbolehkan. Silakan lanjutkan. Kamu harus mengendalikan Gue Xiao Hei untukku. Tahan dia di desa Shud. Apel. Sudah bertahun-tahun Great Xian tidak melahirkan cendekiawan nasional. Jika aku bisa membajaknya, masa depanku di Amerika Serikat akan penuh dengan emas. Apa artinya kehilangan sebuah Rian Group? Dibandingkan dengan itu, tapi proyek ini akan segera berakhir. Dan Gue Xiao Hei akan segera pergi. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tahan saja dia di sini. Aku akan datang dengan orang-orang sekarang. Bagaimana hasilnya, nak? Apakah kita akan melarikan diri sekarang? Ibumu sudah ditangkap. Melarikan diri. Kita masih harus. Tapi jika kita bisa membawa wanita itu bersama kita, bahkan di Amerika Serikat, dia akan tetap menjadi komoditas yang laris. Bagaimana mungkin? Aku akan terkejut jika wanita itu setuju untuk pergi ke luar negeri bersama kita. Bagaimanapun, Direktur Lu sudah kembali. Jika dia berani menolak. Fugui, apa kamu lupa tentang pria tampan di sisinya itu? Dia benar-benar bisa berkelahi. Maka kita akan menyiapkan beberapa hadiah dan pergi untuk meminta maaf. Nenek-nenek belum mencicipi masakanku. Silakan The dicoba. film was translated and narrated by M Media. Hidangan apa ini? Tumis tomat dengan telur. Kenapa isinya tomat semua?
Sepertinya aku lupa menambahkan telurnya. Jangan khawatir, masih ada hidangan lain. Cucuku sayang. Ini adalah Ayam rebus kecap. Ini bebekan. Dan potongan daging ini masih ada darahnya. Meskipun tampilannya tidak terlalu menggugah selera, pasti rasanya enak. Kenapa kalian tidak mencobanya? Kenapa kalian belum menyentuh sumpit kalian? Apa yang kau lakukan di sini? Berkunjung ke keluarga. Kami membawa beberapa hadiah kecil. Tolong diterima. Kami hanyalah orang luar bagimu. Hadiah-hadiahmu tidak bisa kuterima. Bagaimana kamu bisa bicara begitu? Kita adalah ayam dan anak kandung. Darah lebih kental daripada air. Kau hanya peduli pada orang asing, bukan kerabatmu sendiri. Kau bahkan mengusirku dan nenek saat itu. Beraninya kau berkata, begitu sekarang. Kamu. Anak nakal. Sekarang setelah kamu sukses, kamu ingin membuang ayahmu begitu. Antar mereka keluar. Tidak. Adikku tersayang. Kami tahu kami salah. Putriku. Ayah tadi hanya emosional. Dan salah bicara. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Apa yang sedang direncanakan oleh mereka berdua sekarang? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Sejujurnya adikku, kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik sekarang. Kami hanya ingin mengambil hatimu. Dan memperbaiki hubungan kita. Dalam mimpimu, Akademisi gue. Mengapa marah sekali? Mereka berdua tidak tahu cara bicara. Biarkan aku bicara denganmu. Direktur Lin benar. Aku rasa kita tidak perlu bekerja sama. Jangan terburu-buru menolak. Mengapa tidak mendengarkanku dulu? Aku sudah dengar tentang pengalaman tragismu di Grazia. Penyebab semua ini hanyalah lingkungan yang buruk bagi talenta di negara ini. Akademisi gue. Aku berjanji padamu. Jika kamu ikut denganku ke luar negeri, aku tidak hanya akan memenuhi semua permintaanmu, tapi juga menyediakan lingkungan penelitian ilmiah terbaik untukmu. Lingkungan penelitian di luar negeri memang sangat bagus, tapi itu adalah hasil dari kerja keras selama beberapa generasi. Aku melakukan penelitian ilmiah bukan untuk menikmati kehidupan mewah di luar negeri, melainkan karena aku berharap tanah air kita akan tumbuh semakin kuat. Kulihat tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai denganmu, sayang sekali. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuhnya. Mereka berdua, setelah bertahun-tahun dilatih dengan cermat, memiliki keterampilan yang benar-benar satu dari sejuta. Anak muda. Terlalu percaya diri. Bukanlah hal yang baik. Nenek silakan duluan. Akademisi gue. Aku tidak peduli dengan orang yang suka bermain trik. Silakan menyerang. Sepasang pecundang. Membuang semua uang yang telah aku investasikan padamu. Xiaoqin, aku akur kamu benar-benar mengesankan. Mereka tidak bisa menjatuhkanmu bahkan dengan bekerja sama. Sayang sekali kamu harus melawanku. Xiaoqin, Pergi. berhenti. Atau saya akan mati. Akademisi gue. Menurutku kamu salah membaca situasi. Jika kamu mati, itu akan menjadi pukulan telak bagi penelitian ilmiah di Grazia. Dan bagiku, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Aku yakin kau menginginkan pencapaian yang lebih besar. Aku akan bekerja sama dan kembali bersamamu. Jika kau membiarkan Xiaoqin pergi, Tidak masalah. Akademisi gue. Kalau begitu mari kita nantikan masa depan. Kerjasama yang menyenangkan. Lepaskan.
Xiao Hei jangan. Xiaoqin. Terima kasih telah melindungiku selama ini. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan memilih untuk mati demi negaraku. Teknologi integrasi ya. Tidak akan pernah kubiarkan bocor. Akademisi gue. Saatnya untuk pergi. Xiao Hei. Tolong jaga nenek untukku. Pergi. Dia ada di sini. Tunggu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak ingin masuk penjara. Pria bernama Lu itu bertindak sangat cepat. Akademisi gue, lihat kekacauan yang telah kamu buat. Apa kamu tahu seberapa banyak masalah yang disebabkan oleh pesan singkat yang kamu kirim padaku? Karena kau berani menculikku. Kau seharusnya sudah siap untuk ditangkap. Apa kau pikir aku punya pilihan? Ryan Group adalah karya hidupku. Pria bernama Lu itu telah memeriksa pajak dan aset-asetku. Jelas sekali dia ingin menghancurkanku. Aku lebih baik mati daripada kembali menjadi orang biasa. Lin Chongyang, kamu benar-benar berani. Trik licik apapun yang kau punya, hadapi saja aku. Lepaskan akademisi gue. Mimpi saja kau. Sejak aku melakukan taruhan nekat ini dan mengambil keputusan ini, aku tidak pernah berencana untuk melepaskannya. Lin Chongyang, selama kau melepaskan akademisi gue, aku bisa membiarkanmu pergi. Apa kau menganggapku anak kecil? Memangnya kenapa kalau kau berhasil keluar dari desa Shode? Aku curiga seluruh kota Qingyang sudah dikepung oleh anak buahmu. Apalagi yang kau inginkan selama kau melepaskan akademisi gue? Aku bisa memenuhi syarat apapun yang kau minta. Akademisi gue, Anda benar-benar sangat berharga. Seorang gubernur kota, tidak. Aku khawatir seluruh Grazia akan menyetujui syarat apapun demi dirimu bukan? Kau masih punya waktu luang untuk menghitung nilaiku. Kau terjebak tanpa jalan keluar sekarang. Kabur. Kenapa aku harus kabur? Ryan Group adalah karya hidupku. Tapi dihancurkan oleh pria bernama Lu itu. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk membalikkan keadaan. Dan sekarang itu pun sudah hilang. Situasi yang tanpa harapan. Kenapa aku harus bertindak seperti pengecut? Sebelum aku mati, bisa membawa serta seorang cendekiawan nasional Grazia bersamaku. Hidupku sudah tidak sia-sia. Lakukanlah. Xiaoqin, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Jika peluru itu meleset sedikit saja, kau akan kehilangan nyawamu. Itu tidak masalah. Sejak saat aku melamar untuk melindungimu di sisimu, hidupku telah menjadi milikmu. 6 bulan kemudian, Baik. Baik, Selamat. Selamat. Untuk mencapai hari ini, aku berterima kasih pada nenekku. Dialah yang mengajariku untuk tidak takut pada nasib, tapi untuk memiliki keberanian berjuang, menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Terima kasih nenek. Xiao Hei. Bisa melihatmu hidup tenang dan berkeluarga. Dianggap sebagai pemenuhan janji yang kubuat dulu. Nenek-nenek akan selalu bersamaku. Xiaoqin katakan yang sebenarnya. Sejak kapan kau berencana melindungiku seumur hidup? sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu itu harus kau. Nah, begitu lebih baik. Untuk perjalanan ke depannya mohon bimbingannya. Bagus sekali. Bagus sekali. Selamat. Kedepannya, saya akan terus fokus pada penelitian ilmiah untuk menciptakan lebih banyak pencapaian yang bermanfaat bagi rakyat dan negara. Harapan saya adalah untuk tetap membumi, untuk menghapus penghinaan terhadap bangsa kita. Semoga bangsa kita makmur dan teknologi terus maju. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali.